Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan bahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Dan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah judul bahasan, yaitu Langkah Budak Angon atau Satrio Piningit dan Angin dari Barat. Untuk judul yang kali ini, saya akan menyisihkan dahulu pertanyaan mengenai akankah kemunculan budak angon atau Satrio Piningit ini sudah sangat dekat ataukah masih jauh. Tetapi kita akan membahas tentang langkah yang telah dan sedang ditempuh oleh beliau sosok budak angon atau Satrio Piningit saat ini dengan memperhatikan pola waktu dan pola gelagat cuaca serta hal-hal yang telah ditampilkan oleh alam, lingkungan, dan manusia saat ini. Bahwasanya sesungguhnya beliau sosok budak angon atau Satrio Piningit saat ini telah secara perlahan-lahan, pelan tetapi terarah dan sangat pasti beliau telah melakukan langkah-langkah nyata untuk menunaikan beban tanggung jawab yang diembannya sebagai seorang calon pemimpin negara, sebagai seseorang yang mengemban mandat amanah untuk menata negara. Beliau sedikit demi sedikit saat ini telah mulai menata dan juga memperbaiki banyak hal yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan. Selain beliau juga mempersiapkan hal-hal penting lainnya demi untuk menjadi pijakan manakala beliau melangkah setelah menjadi seorang pemimpin negara kita yang sesungguhnya, yaitu setelah beliau ini dinobatkan atau setelah beliau ini ditahbiskan sebagai kepala negara. Beliau secara perlahan mulai membenahi banyak hal, tidak langsung di tengah-tengah tetapi dari tepi ke tepi, dari pinggir ke pinggir. Seperti yang digambarkan dan diamanahkan oleh leluhur kita, yaitu beliau Sunan Kalijaga, yang kita dapatkan mandatnya di dalam lagu tembang yang sangat terkenal, yang konon merupakan riwayat dari beliau Sunan Kalijaga, yaitu Lir Ilir. Kumitir bedahing pinggir, dongdomono jelumatono kanggo sebah mengko sore. Kumitir bedahing pinggir, dongdomono jelumatono kanggo sebah mengko sore, kanggo sebah mengko sore. Dengan demikian mendapatkan mandat dan tuntunan dari beliau Sunan Kalijaga, sosok budak angon atau Satrio Piningit sebelum beliau memunculkan dirinya mulai mendondomi, menjahit, menjelumatani, memberikan som dan perbaikan-perbaikan yang penting pada kain yang bedahing pinggir,
sobek di bagian pinggirnya. Kanggo sebah mengko sore. Karena kita ini sekarang hidup di tepian zaman menuju akhir zaman, dan kita sesungguhnya memiliki tanggung jawab untuk melepaskan beban-beban berat yang ditanggung oleh para leluhur kita, terutama adalah para raja yang pernah berkuasa di negeri ini, yang dilanjutkan oleh para presiden, yang mana kemudian kedudukannya dikotori oleh penguasa-penguasa yang seperti Kere Munggah Bale atau Petruk menjadi raja, yang tidak mengerti, tidak mengetahui aturan bagaimana seharusnya seorang pemimpin, seorang kepala negara memimpin dan mengepalai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kelak, dikarenakan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini harus melakoni sebuah pertarungan sengit melawan musuh-musuh yang tidak nampak. Kita tentunya sekarang ini, sadar atau tidak sadar, merasakan ada hal-hal yang aneh, ada rasa-rasa yang janggal yang kita rasakan seperti meneror, seperti mencengkam dan mencengkeram kita. Itulah kebatilan, itulah kejahatan, itulah kedurjanaan yang harus diperangi oleh beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit. Terutama kita sebagai orang yang tinggal di wilayah Pulau Jawa, dan saya yakin ini adalah merata di seluruh Indonesia. Kita pasti memiliki keyakinan dan rasa-rasa mistis. Dan hal-hal yang aneh dan rasa-rasa yang janggal yang saya maksud tadi berhubungan dengan hal-hal mistis. Tidak perlu saya ulas dan ungkapkan lebih jauh, tidak perlu saya paparkan dan jabarkan. Insya Allah sahabat paham apa yang sedang saya bicarakan berkenaan dengan sihir, berkenaan dengan jampi-jampi, mantra-mantra yang berhubungan erat dengan upaya untuk melindungi dan melanggengkan kekuasaan. Karena inilah yang harus dan akan dihadapi oleh beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit, di dalam peperangannya. Seperti yang disampaikan oleh beliau, Prabu Jayabaya, bahwa peperangan Budak Angon kelak itu seperti perang yang tidak terlihat. Perang tanpa bala. Perangnya tidak menggunakan bala bantuan, tidak menggunakan pasukan, tetapi menggunakan pasukan-pasukan yang tak terlihat. Dan ini akan mulai terwujud, akan mulai diperlihatkan dengan adanya angin yang melawan keadaan alam yang sesungguhnya. Di suatu masa nanti akan ada angin yang berhembus dari arah barat Pulau Jawa, terus ke arah timur sampai dengan menghilang di titik tertentu. Itulah tanda bahwa peperangan antara Budak Angon dengan musuh-musuhnya mulai terjadi. Kapan waktunya? Saya tidak tahu. Apakah sebelum keriuhan atau huru-hara kemanusiaan ataukah sesudahnya? Saya juga tidak tahu, kita tunggu saja masanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadikan patokan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.